Selamat pagi Bu Ilsa dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok P20 yang beranggotakan Melisa Yulianasari dengan NIM 2120 dan saya Alexandra Fonda dengan NIM 20139 akan menjelaskan mengenai siklus pendapatan PT Shopee. Yang pertama ada profil perusahaan Shopee. Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Selimit atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Garena. Nah, Shopee ini didirikan oleh mantan pegawai Lazada dan Zalora yaitu Chris Frank. Shopee merupakan aplikasi mobile commerce berbasis marketplace yang hadir di Indonesia pada tahun 2015. Shopee ini merupakan aplikasi belanja online yang memungkinkan orang untuk berbelanja di mana saja dan kapan saja. Aplikasi ini diklaim sebagai aplikasi mobile marketplace pertama yang berbentuk konsumen to konsumen atau C2C. Shopee ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi, dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman, dan praktis. Nah, Shopee ini juga memberikan layanan yang baik pada para penjual dan pada para pelanggan. Nah, di sini kami akan membahas tentang siklus pendapatan pada PT Shopee. Di sini izinkan saya untuk mengulik sedikit tentang siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemeriksaan informasi yang terkait dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan dan mengumpulkan uang tunai sebagai pembayaran untuk penjualan. Lalu, tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan harga yang tepat. Dengan kata lain, siklus pendapatan dapat memfasilitasi pertukaran barang dan jasa yang dimiliki oleh perusahaan dengan kas yang dimiliki oleh konsumen. Lalu, terdapat 4 aktivitas utama dalam siklus pendapatan. Yang pertama ada entry pesanan penjualan. Proses entry pesanan penjualan mencakup 3 tahap. Yang pertama, menerima pesanan pelanggan, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, dan yang terakhir memeriksa ketersediaan-persediaan. Lalu aktivitas yang kedua ada pengiriman. Aktivitas dasar yang kedua adalah memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagangan yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, proses ini juga mencakup 2 tahap, yaitu mengambil dan mengepak pesanan dan mengirimkan pesanan tersebut beserta dokumen pengirim atau surat jalan. Lalu, aktivitas yang ketiga adalah penagihan kas. Aktivitas ini melibatkan penagihan ke para pelanggan dan memelihara data piutang usaha. Dokumen yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan atau sales invoice. Lalu aktivitas yang terakhir adalah penarikan tunai. Aktivitas dasar yang terakhir adalah menerima pembayaran. Biasanya yang melakukan pembayaran penarikan tunai adalah kasir. Nah, sekarang kita masuk ke dalam siklus pendapatan pada PT Shopee. Untuk input dari Shopee ini menggunakan aktivitas pertama dari siklus pendapatan, yaitu penerimaan pesanan dari pelanggan. Siklus pendapatan Shopee dimulai dengan penerimaan pesanan dari pelanggan, di mana Departemen Penjualan yang melapor kepada Wakil Presiden Pemasaran biasanya melakukan proses entry penjualan. Di dalam proses entry penjualan ini mencakup 3 tahap. Yang pertama, menerima pesanan pelanggan. Proses penjualan dimulai dari Departemen Penjualan Shopee yang menerima pesanan pelanggan yang menunjukkan jenis dan jumlah barang yang diminta. Pesanan itu mungkin diterima melalui surat, telepon, atau dari staf penjualan yang datang ke tempat pelanggan. Dalam marketplace Shopee, pesanan pelanggan mengungkapkan informasi penting seperti nama dan alamat pelanggan, nomor akun pelanggan, nomor dan deskripsi barang yang dijual, jumlah dan harga per unit, serta informasi keuangan lainnya seperti pajak, potongan harga, dan biaya pengiriman. Lalu tahap yang kedua ada persetujuan kredit. Tahap awal dalam persetujuan kredit adalah otorisasi transaksi yang mencakup verifikasi kelayakan pemberian kredit kepada pelanggan, di mana keadaan penjualan itu akan menentukan cara pemeriksaan kredit. Lalu tahap ketiga dalam proses entry penjualan adalah memeriksa ketersediaan-persediaan. Tahap terakhir dalam entry pesanan dari pelanggan adalah menentukan apakah persediaan yang tersedia itu cukup untuk memenuhi pesanan atau tidak. Nah, setelah melihat ketersediaan inventaris itu ditentukan, maka sistem Shopee akan membuat tiket pengembalian yang mencantumkan item dan jumlah setiap item yang dipesan oleh pelanggan. Tiket pengembalian ini memberikan wewenang kepada fungsi pengendalian persediaan untuk melepaskan barang dagangan ke bagian pengiriman. Lalu, aktivitas yang kedua adalah proses. Dalam Shopee sendiri ada 2 aktivitas utama. Yang pertama adalah aktivitas pengiriman. Pada marketplace Shopee, aktivitas pengiriman ini melibatkan beberapa departemen, seperti departemen pengiriman yang akan bertugas mengirimkan barang yang dipesan ke pelanggan. Pada proses ini, departemen pengiriman akan menerima surat jalan dan dokumen pengiriman barang dagangannya. Kemudian, departemen ini akan memberikan dokumen pengiriman beserta barang yang dipesan kepada pelanggan tersebut. Dalam proses pengiriman, di Shopee ada 2 aktivitas utama yang dilakukan. Yang pertama adalah packing pesanan dan outbound. Saat pesanan dari pembeli masuk ke sistem, yang harus dilakukan oleh pihak Shopee maupun seller adalah mencetak resi.
Langkah selanjutnya setelah resi sudah dicetak adalah mengambil produk dan melakukan pengemasan terhadap produk tersebut. Kemudian setelah semua rangkaian proses tersebut berlangsung, aktivitas yang dilakukan terakhir adalah mengeluarkan barang dari gudang atau yang sering dikenal dengan outbound. Aktivitas pengiriman yang kedua adalah mengirim pesanan. Setelah produk dikemas, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengirimkan pesanan. Jasa kirim yang didukung oleh Shopee adalah layanan jasa kirim yang terintegrasi dengan sistem Shopee. Shopee menyediakan pengiriman pesanan dengan dua opsi metode. Yang pertama adalah pick up dan yang kedua adalah antar ke counter. Aktivitas pengiriman yang kedua adalah penagihan. Kegiatan ini melibatkan dua tugas yang terpisah tetapi terkait erat faktur dan pemutakhiran piutang yang dilakukan oleh dua unit terpisah dalam Departemen Akuntansi. Dalam kasus Shopee, pihak penjual akan memproses pesanan untuk menghitung jumlah tagihan pesanan yang harus dibayar konsumen secara otomatis dan pembeli dapat langsung mengetahui berapa total biaya yang harus dibayarkan. Konsumen juga akan menerima invoice yang berisi jumlah uang yang harus dibayarkan melalui email. Pembayaran yang konsumen bayarkan melalui akun Shopee akan tertahan di rekening Shopee sampai barang diterima dan konsumen melakukan pembayaran. Di dalam Shopee sendiri ada 3 jenis tipe faktur penagihan. Yang pertama ada faktur tagihan. Faktur ini berisi total biaya administrasi, biaya layanan jika ada, dan biaya pembayaran yang dikenakan ke penjual Shopee Mall. Yang kedua ada faktur pajak. Ini merupakan bukti bahwa Shopee telah mengenakan PPN sebesar 10% atas biaya administrasi, biaya layanan jika ada, dan biaya pembayaran yang dikenakan ke penjual Shopee Mall. Lalu yang ketiga ada rincian penghasilan yang sudah dilepas. Rincian ini terdiri atas rincian biaya administrasi, biaya layanan jika ada, dan biaya pembayaran yang dikenakan ke penjual Shopee Mall. Aktivitas dalam siklus pendapatan yang ketiga adalah output. Di dalam output ada dua aktivitas utama yang dilakukan oleh Shopee. Yang pertama, menangani kiriman uang pelanggan. Saat konsumen melakukan pelepasan dana, maka pihak Shopee akan menerima notifikasi dan akan melakukan pengiriman atau transfer dana sesuai total yang dibayarkan konsumen kepada toko tersebut. Pihak toko akan langsung menerima kas dari Shopee melalui rekening yang didaftarkannya. Adapun beberapa data yang diperlukan oleh perusahaan diantaranya faktur pengiriman, yang kedua salinan bukti pembayaran, yang berfungsi untuk bukti dalam membayarkan sesuatu. Salinan ini terdiri yang pertama untuk konsumen, yang kedua untuk kasir toko, dan yang ketiga adalah untuk bagian pembukuan. Yang ketiga ada tanggal transaksi pengiriman barang yang bertujuan untuk mempermudah toko menganalisa serta mengecek kesalahan jika ada komplain dari konsumen. Dan dokumen yang terakhir adalah soft copy data produk yang bertujuan jika terjadi kehilangan atau bencana terhadap toko, maka toko masih memiliki data-data produk yang diperlukan. Aktivitas output yang kedua adalah menyimpannya ke bank. Semua pengiriman uang pelanggan harus disimpan utuh di bank setiap hari. Shopee sudah menerapkan otomatisasi pada proses penyimpanan ke bank. Seller Shopee dapat mengaktifkan fitur rekening bank agar dapat langsung menyimpan pendapatannya di bank. Seller juga dapat melakukan penarikan dana dengan nominal yang sesuai yang diinginkan yang tersedia pada bagian jumlah pendapatan. Lalu kita masuk ke bagian tujuan perusahaan. Tujuan yang ingin dicapai oleh Shopee ini sendiri adalah untuk menjadikan kekuatan transformatif teknologi guna mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform yang bisa menghubungkan antara penjual dan pembeli dalam satu komunitas utama. Target pasar Shopee adalah pengguna internet di semua wilayah dengan cara menyediakan produk pemenuhan kebutuhan atau komunitas sosial dengan layanan yang terbaik. Lalu kita masuk ke bagian kesesuaian IT dengan perusahaan. Yang pertama, Shopee menerapkan teknologi virtual kosmetik menggunakan realitas berimbuh atau augmented reality. Shopee mengimplementasikan teknologi itu untuk produk kecantikan yang disebut sebagai beauty cam. Barang yang bisa dicoba secara virtual di dalam aplikasi Shopee terdapat beberapa jenis. Ada L'Oreal, Maybelline, dan NYX. Hal itu sejalan dengan tujuan Shopee sebagai platform yang ingin memberikan layanan yang terbaik kepada konsumennya. Selain itu, Shopee juga menawarkan solusi mudah bagi para konsumen yang hendak membeli barang via online, yaitu dengan menampilkan online review dan online rating untuk meningkatkan kepercayaan bagi konsumen maupun calon konsumen. Hal ini sejalan dengan tujuan Shopee yang bertujuan ingin menjalin kebersamaan dan meningkatkan rasa kepercayaan konsumen dengan menghubungkan penjual dan pembeli dalam satu komunitas tertentu. Yang ketiga, Shopee juga memperdalam penggunaan AI dan data besar atau big data untuk mengatur perjalanan belanja yang lebih personal bagi pengguna. Teknologi kecerdasan atau AI ini menghadirkan in-app games baru dan memperdalam interaksi sosial di fitur Shopee Feed. Hal ini selaras dengan tujuan Shopee yang ingin menyebarkan sukacita dengan semua konsumennya. Yang selanjutnya ada jenis informasi eksternal stakeholder. Informasi yang bisa diperoleh oleh eksternal stakeholder pada Shopee, yang pertama supplier. Supplier yang dimaksud di sini adalah penjual yang menawarkan produknya melalui Shopee.
Sebagai seller di Shopee, kita bisa mengakses banyak hal terkait dengan perusahaan Shopee, seperti metode pembayaran, jumlah keuntungan, cara pemasaran, dan berbagai fitur lainnya. Penjual juga bisa mengakses berbagai informasi yang disediakan oleh Shopee melalui website seller.shopee.co.id. Lalu stakeholder yang kedua ada local authorities. Adalah pemerintah yang mengatur peraturan tentang e-commerce. Otoritas pemerintah yang memiliki yurisdiksi atas Shopee atau sebagaimana diizinkan menurut peraturan yang ada, dapat mengakses informasi pribadi pelanggan dan berbagai informasi lainnya. Stakeholder yang ketiga ada regulator, yaitu pihak yang mengatur kebijakan terkait privasi, pengembalian barang, kebijakan pelayanan, periklanan, dan lain-lain. Informasi yang diperoleh oleh regulator adalah otoritas persaingan dan pasar, kesetaraan dan hak asasi manusia, otoritas perilaku keuangan, pendapatan dan biaya cukai, serta pengatur pensiun. Lalu, stakeholder yang keempat adalah paid media, yaitu media yang dibayar untuk mempromosikan produk perusahaan. Informasi yang disebarluaskan termasuk informasi statistik, demografis, tentang pengguna Shopee, dan informasi mengenai penggunaan layanan oleh mereka kepada pemasok iklan dan pemrograman. Namun, informasi yang diberikan tidak termasuk informasi pribadi tentang diri customer. Lalu, stakeholder yang terakhir adalah customer. Konsumen yang membeli produk dari Shopee dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Konsumen ini dapat mengakses banyak informasi seperti metode pembayaran yang bisa digunakan, deskripsi produk yang akan dibeli, kebijakan pengiriman, dan berbagai hal lainnya yang terdapat dalam fitur Shopee itu sendiri. Lalu kita masuk ke pertanyaan, apakah semua informasi yang dimiliki oleh perusahaan dapat diketahui oleh pihak eksternal stakeholder? Jawabannya adalah tidak. Tidak semua informasi yang dimiliki Shopee, termasuk data pribadi konsumen, dapat diketahui oleh pihak eksternal Shopee. Segala informasi tersebut pasti akan disebarluaskan oleh pihak Shopee jika memang itu mendukung tugas dan tanggung jawab dari pihak eksternal tersebut. Shopee sebagai sebuah platform jual beli dengan serius akan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang privasi yang berlaku. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda mengetahui perusahaan memiliki TI yang aman dan handal bagi pihak eksternal stakeholder? Jawabannya, kita dapat mengetahui perusahaan memiliki teknik informasi yang aman dan handal bagi pihak eksternal stakeholder, itu dari sistem informasi yang digunakan. Nah, pada Shopee ini menggunakan 4 sistem informasi. Yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS. Pada studi kasus Shopee yang merupakan TPS adalah Customer Service, penjual, pembeli, finance, dan quality control. Lalu yang kedua ada Management Information System atau MIS. Pada studi kasus Shopee yang merupakan MIS adalah Marketing Officer. Lalu yang ketiga ada Decision Support System atau DSS. Pada studi kasus Shopee ini yang merupakan DSS adalah Chief Marketing Officer. Lalu yang terakhir ada Executive Information System atau IES. Pada studi kasus Shopee yang merupakan EIS adalah Chief Executive Officer. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah, bagaimana Anda mengetahui perusahaan memiliki aturan dan peraturan yang berlaku? Shopee sebagai sebuah platform jual beli dengan serius bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang privasi yang berlaku atau undang-undang privasi dan berkomitmen untuk menghormati hak dan masalah privasi semua pengguna. Shopee juga menerapkan berbagai langkah pengamanan dan berusaha untuk memastikan keamanan data pribadi pengguna terjamin. Sebagai pelaku transaksi online, Shopee telah tunduk kepada tata aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu aturan tersebut adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Online atau UU ITE. Shopee telah memastikan bahwa produk yang dijual dalam Shopee mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Shopee juga membangun komunitas yang bersahabat dan positif. Itu adalah peraturan komunitas yang sebagai petunjuk bagi semua pembeli dan penjual agar tercipta lingkungan online yang aman dan menyenangkan dalam kegiatan transaksi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari materi yang telah kita paparkan di atas, bisa disimpulkan bahwa siklus pendapatan Shopee dimulai dengan penerimaan pesanan dari pelanggan yang dilakukan oleh Departemen Penjualan Shopee. Lalu di dalam proses siklus pendapatan, terdapat siklus pengiriman dan penagihan. Dan yang terakhir, output siklus pendapatan Shopee adalah pengambilan tunai. Dapat dilihat dari siklus pendapatan Shopee, bahwa proses pencatatan suatu transaksi Shopee telah terkomputerisasi. Semua informasi terkait penjualan dan pengiriman telah terintegrasi dengan baik ke dalam sistem, dan pengguna dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah. Dengan begitu, siklus pendapatan baik pada perusahaan maupun penjual di Shopee dapat berjalan dengan baik. Lalu, berdasarkan pertanyaan yang telah kami jawab, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tidak semua informasi Shopee dapat diketahui oleh pihak eksternal Shopee. Segala informasi tersebut pasti akan disebarluaskan jika memang itu mendukung tujuan dan tanggung jawab dari pihak eksternal tersebut.
Yang kedua, perusahaan Shopee memiliki teknik informasi yang aman dan handal bagi pihak eksternal stakeholder, yaitu dari sistem informasi yang digunakan. Hal ini didukung oleh adanya transaction processing system, management information system, decision support system, dan yang terakhir, executive information system. Shopee sebagai sebuah platform jual beli dengan serius bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang privasi yang berlaku atau undang-undang privasi dan berkomitmen untuk menghormati hak dan masalah privasi semua pengguna Shopee. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di forum yang ada di LMS. Terima kasih.